kalau kamu datang ke tempat ini hanya untuk tidur atau membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan visi dan misi komunitas, maka tempat ini saya haramkan untukmu. Paling tidak, masyarakat Lumpur selama 19 tahun itu membangun sebuah iklim, sebuah cuaca yang ketika kita menulis, kita bisa duduk di mana begitu. Contoh gini, bayangkan kalau tidak ada masyarakat Lumpur, ketika Anda senang dengan kekaryaan, kemana Anda akan duduk? Duduk di kafe? Saya diminta untuk diwakili istilahnya dari teman-teman komunitas masyarakat Lumpur, seperti yang sudah dipaparkan di pamflet, bahwa momen mancing sastra pada siang hari ini, momen 19 tahun komunitas masyarakat Lumpur. Saya akan sedikit saja, karena nanti yang akan lebih banyak menyampaikan atau melihat dari luar. Saya kan bagian dari masyarakat Lumpur, artinya melihat dari dalam. Saya mencoba membagi masa 19 tahun itu menjadi 3 periode, walaupun tentu saja ini nanti akan oleh Pak Muhi, karena periodisasi yang saya buat tidak berdasarkan keilmuan barangkali. Ini hanya iseng-isengan saya saja. Periode biasanya berkaitan dengan angka tahun, tetapi dalam konteks ini saya ingin menempatkan 3 periode itu dengan penanda tempat. Di periode pertama itu periode Kemayoran, kemudian periode kedua periode Taroget, dan periode yang ketiga, hal yang sekarang, periode Raja Gria apa namanya? Periode pertama ini periode yang penuh dengan drama di atas ataupun di luar panggung. Jadi dramanya bukan hanya di atas panggung. Nah, saya akan membicarakan periode Kemayoran ini dalam ruang 3x3. Ruang 3 yang pertama saya menyebutnya dengan 3 mantra. 3 mantra ini apa saja? Mungkin mantra pengikat, dan mantra penguat. Yang memiliki mantra tentu saja, yang mengijazah mantra tentu saja sang kiai. MLB Setia. Kemudian 3 yang kedua, 3 lakon cinta, dan 3 yang ketiga untuk periode pertama 3 puisi cinta. Nah, untuk 3 mantra ini saya rasa ini sangat penting, terutama jika saya melihat aktivitas teman-teman masyarakat Lumpur hari ini, karena 3 mantra ini yang nanti akan saya sebutkan apa saja mantranya. Pada periode pertama sering diwiridkan, selalu di hampir dalam setiap aktivitas. Oke, 3 mantra yang saya maksud, jadi gini, saya adalah tadi disebutkan sebagai salah satu pendiri, tapi pendiri merangkap anggota pertama, begitulah anggap. Di masa-masa awal itu
ada sebuah kata-kata yang saya anggap sebagai mantra yang pernah disampaikan oleh Pak Helmi, dan kemudian itu saya pegang sampai sekarang. Di suatu ketika saya dengan Pak Helmi pergi ke Surabaya, ke Balai Pemuda. Dari Balai Pemuda kami berjalan kaki menuju Taman Budaya Cak Durasim, kurang lebih 2 kilo, menyusuri Genteng Kali. Lumayan. Nah, kami memegang map. Map itu bukan isi proposal ya, tetapi berisi naskah puisi. Nah, momen saat itu, ceritanya waktu itu kami tidak seperti sekarang ya, kirim naskah itu bisa lewat email. Dulu kami bisa lewat pos, bisa diantarkan langsung ke panitia lomba. Jadi kami datang ke panitia lomba, membawa map, menyerahkan puisi-puisi yang kami tulis. Nah, jadi hari ini kita membawa karya kita kemana-mana, menawarkan, memasukkan ke, kita tawar-tawarkan. Suatu saat nanti karya kita lah yang akan membawa kita kemana-mana. Mantra ini mujarab. Paling tidak karena sastra, teman-teman komunitas itu sudah pergi kemana-mana. Artinya apa yang diucapkan Pak Helmi ini benar-benar terjadi. Ke Bali, teman-teman ada yang ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung, ke Kalimantan. Itu karena peristiwa sastra. Beberapa peristiwa ya perjalanan sampai semuanya ditanggung oleh panitia, ada juga yang tanggung sendiri. Tetapi momen itu tidak akan muncul kalau mungkin teman-teman tidak menulis karya. Ini juga hal yang paling tidak berkesan bagi kami anggota di periode pertama ini. Kurang lebih ucapannya begini. Kamu datang ke tempat ini meluangkan tenaga dan waktu. Jadi jangan sampai kamu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kamu datang ke tempat ini hanya untuk tidur atau membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan visi dan misi komunitas, maka tempat ini saya haramkan untukmu. Itu makan korban. Itu tidak bisa diucapkan pada generasi sekarang barangkali. Padang lober. Ini periode yang paling panjang, 2009 sampai 2018. Masa-masa di Tarogan ini adalah masa-masa yang paling produktif dari segala aspek kesenian, musikalisasi puisi, drama, cerpen, ada banyak hal, terutama mancing sastra yang sudah masuk edisi ke-38 sampai saat ini dicetuskan di periode Tarogan 2016 atau 17 ya, 16 ya, 2016. Artinya di periode memang periode puncak, saya rasa ada di periode Tarogan. Dalam komunitas masyarakat lumpur kan itu ada masa pertengahan ya Pak. Di situ ada dua karya yang berjudul Puisi Sajak Tuhan dan juga Puisi Yaminan.
kenapa dua karya itu tidak diterbitkan secara resmi, Pak? Ya, untuk penerbitan karya biasanya ya terserah penulisnya, ada pertimbangan-pertimbangan apa saya kurang tahu. Mungkin nanti bisa Pak Helmi yang menjawab. Baik Bapak, selanjutnya Bapak sebagai materi internal, saya ingin bertanya Pak, perkembangan apa yang diraih oleh masyarakat Lumpur itu dari awal berdiri hingga sekarang Pak? Apa itu? Perkembangan yang paling menonjol Pak? Seperti itu Pak. Sebenarnya kalau bicara masyarakat Lumpur itu tidak bisa dibahas sesuatu yang menonjol atau tidak. Nah, kalau yang menonjol itu ruwet. Saya tidak tertarik untuk bicara lomba-lomba, sayembara. Saya tertarik melihat perjalanan dari beberapa pendiri yang saya bukan pendiri sih. Kalau pendirinya cuma Pak Helmi sebenarnya. Kalau pendirinya pemuka-pemuka masyarakat Lumpur itu, saya pernah punya pengalaman sebelum masyarakat Lumpur jalan. Kalau tidak salah di musola dalam keadaan galau sebagai mahasiswa. Saya dan Pak Helmi, Pak Ruis bertiga ngobrol gitu asik. Dan ngobrol itu ternyata begitu dicetak oleh Pak Helmi sebuah buku, ngobrol itu ada di museum. Halbia. Masyarakat Lumpur itu sebenarnya saya yakin Pak Helmi juga tidak mengejar hanya lomba-lomba itu, tidak, tapi paling tidak masyarakat Lumpur selama 19 tahun itu membangun sebuah iklim, sebuah cuaca yang ketika kita menulis kita bisa duduk di mana begitu. Contoh gini, bayangkan kalau tidak ada masyarakat Lumpur, ketika Anda senang dengan kekaryaan, kemana Anda akan duduk? Duduk di kafe, baca puisi, apakah tidak akan aneh? Itu yang perlu kita bahas. Itu yang perlu kita baca. Jadi jangan Anda berpikir bahwa menulis itu untuk ketenaran, melukis untuk ketenaran, bukan. Itu sebenarnya investasi. Kalau tidak untuk ketenaran investasi itu, tapi untuk pengayaan jiwa. Itu yang tidak pernah dibaca oleh kita. Anda pikir Pak Helmi itu mengadakan ini demi ketenaran? Rugi yang ada. Itu sebenarnya STKP tidak hilang dari kampus, tetapi masyarakat Lumpur itu masuk ke sekolah-sekolah malah. Jadi ada periode STKP, ada periode sekolah-sekolah. Sebelumnya memang dari sekolah. Nah sekarang ini sepertinya masyarakat Lumpur dalam periode netral. Jadi begini, kalau bicara karya dari awal, setahu saya di Bangkalan ini, kalau ada 150-160-an karya, itu 90% masyarakat Lumpur. Nggak ada yang lain. Kenapa saya tahu? Karena saya mencatat karya-karya itu dalam bentuk tabel lengkap. Saya tidak menganggap prestasi 2016 dan 2017 itu sebagai hal yang besar. Saya bahkan menganggap prestasi yang paling besar itu adalah hari ini, ketika masyarakat Lumpur sedang masa netral, itu masih ada yang menulis seperti Salman, Pak Halim. Itu masa-masa yang sebenarnya harus dibanggakan. Dengan tidak ada dorongan yang kebersamaan, artinya hanya dorongan minat, mereka menulis. Apakah Pak Halim kemudian akan berharap juara lomba? Ya tidak. Tapi kepuasan diri itu yang kadang-kadang tidak dibaca. Jadi masyarakat Lumpur itu sebenarnya punya banyak kekuatan yang sebenarnya dengan halus dikapitalisasi oleh Pak Helmi, misalnya kekuatan kampus. Jadi kampus STKIP itu mau tidak mau
relate dengan masyarakat lumpur, meskipun masyarakat lumpur itu independen ya, itu harus dicatat. Kemudian masyarakat lumpur juga punya generasi-generasi di sekolah pada waktu itu. Bayangkan manusia tanpa sisi kemanusiaan. Manusia itu jangan heran kalau kemudian ada orang tabrakan, kemudian Anda dengan merasa tanpa dosa memfoto langsung di-share. Anda bayangkan kalau keluarganya melihat foto dalam keadaan begitu. Tapi Anda merasa sekarang tidak. Dan rasa-rasa itu tidak tertanam di diri Anda karena ranah rasa tidak pernah dijadikan sesuatu yang penting. Jadi yang penting bagi Anda adalah kapital. Dan itu tidak kita temukan di generasi pertama. Sehingga banyak orang tetap berkarya dalam arti ruwet di rumah ketika latihan, bahagia, ketawa. Itu dari rumah berangkat, itu dimarahi orang tua itu. Kalau nyampe di tempat, mereka bisa asik ngobrol, lupa. Urusan pulang kemalaman dimarahi lagi. Ya biasa itu. Siap lo buka hamba mau. Itu biasa. Bahkan Pak Rus kadang-kadang ke Langkap itu pulangnya nginep di kafenya gitu. Sering gitu. Bahkan pernah orang tua saya itu tanya tentang Pak Rus. Kok tadi jurang beli sambil laku. Laku oleh sepo gitu kata orang tua saya. Ini saya saksi hidup. Dan jawaban saya selalu mengatakan Gatoro Pak. Suatu saat yang dia lakukan itu akan membantu dia. Jadi Anda jangan berpikir bahwa tulisan itu gak penting. Itu investasi sebenarnya. Investasi. Anggota-anggota masyarakat lumpur itu gak sama tulisannya dengan lain banget. Misalnya kalau bicara barok absurd banget. Bicara Joko, kalau Joko sih masih agak-agak realis dan romantik ya. Pak Rus sama sekali nggak sama dengan Mbak Hermi, sama sekali realis kalau Pak Rus. Terus misalnya bicara tentang bangkit itu lebih ke romantik tapi agak naturalis. Banyak sebenarnya penulis-penulis masyarakat lumpur yang sekarang mereka itu jadi tokoh-tokoh di sekolah-sekolah. Jadi alumni masyarakat lumpur masuk ke sekolah jadi pembina teater, banyak sekali, dan itu adalah prestasi yang tidak bisa disepelekan sebenarnya. Dan betul kata Pak Rus tadi, sekarang kita Pak Rus mengatakan tulisan tadi yang matra pertama. Sekarang kita membawa tulisan, nanti tulisan yang akan bawa kita. Itu artinya tulisan itu investasi. Contoh, kita ambil contoh yang paling populer aja. Tahu Dewa 19? Ahmad Dhani ya. Itu karyanya hanya 23 tahun. Tapi sekarang dengan lagu-lagu itu, lagu-lagu yang 20 tahun itu, dia bisa hidup dari royalti. Apa sastra tidak bisa? Bisa. Karena ketika Anda sudah menulis sastra, lama-lama Anda mumpuni, Anda pasti punya tempat di masyarakat. Dan jangan terburu-buru Anda bekerja dalam artian memperoleh sesuatu. Karena sesuatu yang didapat cepat, hilangnya juga cepat. Jadi, mari menulis apapun bidang Anda. Kalau bicara bicara masyarakat lumpur pada waktu itu, nggak ada tuh satupun yang benar-benar menulis untuk hebat, nggak ada ya Pak Rus, nggak ada, semuanya nothing tulus. Jadi ya nulis sendiri, diberikan ke Pak Helmi, dibaca kemudian di ngobrol, nggak ada coretan. Kalau Pak Helmi nggak pernah nyoret, tanya itu, nggak pernah nyoret. Kalau saya masih nyoret, kalau Pak Helmi itu nggak, cuma ngomong. Jadi nanti kembali ke orangnya lagi. Itu yang menurut saya kekuatan. Dan tidak ada komunitas teater yang sama dengan KML yang anggotanya nginep. Jadi Pak Helmi itu seperti kiai sebenarnya. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya beri satu contoh lagi
investasi dari karya. Kita ambil contoh misalnya gerakan di Malioboro. Ada seorang namanya Unggulan Dumarangi yang ikut ke beliau, ada Linus Suryadi Agung, ada MH Ainun Najib, menggelandang di Malioboro, menggelandang. Wes menggelandang, ya tidur di Malioboro, ya mandi di Ponten, ini di situ menggelandang. Tapi sekarang jadi apa mereka? Tapi mereka menggelandang hanya mencari hidup, mencari inspirasi, menulis, menggelandang sambil menulis, bukan menggelandang karena tidak punya rumah, menggelandang demi itu. Dan apa yang terjadi? Mereka jadi penulis-penulis besar. Banyak penulis-penulis yang lahir di Malioboro itu. Yang paling besar adalah MH Ainun Najib dan Linus Suryadi Agung. Nah, di sini masyarakat lumpur mempunyai hal itu. Pertanyaannya, Pak, apakah masyarakat lumpur ini pernah melakukan pelatihan untuk menulis karya seperti itu? Biar nantinya masyarakat lumpur ini ada penerusnya untuk kedepannya seperti itu, Pak, kira-kira. Boleh tepuk tangan untuk penanya kita pada sore hari ini. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak. Baik, untuk pertanyaan Ilyas, kalau secara resmi dalam artian begini, masyarakat lumpur mengadakan semacam pelatihan yang saya rasa itu bukan gaya komunitas ya, bukan gaya komunitas. Tetapi kalau para anggota pengurus memberi pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah, yang diadakan oleh kampus, jadi kami memberi pelatihan, kami diundang sebagai anggota masyarakat lumpur memberi pelatihan menulis di berbagai organisasi itu sering. Tetapi kalau masyarakat lumpur mengadakan, karena kenapa kami harus melakukan itu? Wong setiap hari kami memang melakukan itu. Kenapa masih harus mengadakan? Dalam artian gini, terlalu formalistis bagi kami kalau kemudian kami mengadakan acara kemudian pelatihan menulis bla bla bla. Karena setiap hari ya monggo siapa yang mau belajar menulis kami temani, kami bimbing, kami dampingi. Jadi polanya seperti itu. Jadi kalau di internal komunitas sendiri untuk menulis, kalau untuk teater dulu memang ada kelas-kelas. Jadi kelas penyutradaraan, kelas pantomim, kelas musikalisasi puisi itu pernah kami program. Tapi untuk menulis sudah kami anggap sebagai keseharian yang harus kami lakukan dan kami miliki. Jadi nggak ada pelatihan-pelatihan formalistis semacam itu. Tapi kalau ada pendaftarnya dibuka ya? Kalau sekarang ada pendaftarnya, ya tempel ketejaran. Apa artinya, Pak? Ya kami sebenarnya pernah juga merencanakan dengan Pak Helmi memang untuk membuat kelas, tapi bukan pelatihan yang bersifat hanya satu kali. Kami inginnya itu program paling tidak 1 tahun yang rutin dilakukan atau paling tidak 6 bulan. Kalau hanya pelatihan 1 hari ya lebih baik ya, dalam artian itu bukan ranah komunitas seperti masyarakat lumpur yang memang butuh pergerakan yang terus menerus atau kontinu. Saya rasa itu jawaban. Ya, biasa ini telah membagikan ilmunya. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, saya selaku moderator diskusi pada kali ini izin undur diri.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.